Shalom untuk Al Zaitun. Salam damai dari saya, Fakta Israel. Salam damai buat Sheikh Panji Gumilang dan seluruh keluarga besar Al Zaitun. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih sudah membolehkan saya datang memakai baju bintang Daud. Pada bulan Maret baru tahun 2023 ini saya berkunjung ke kota kelahiran Yesus dan kota kelahiran Raja Daud, Bethlehem. Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang Daud. Tetapi di sini di Indramayu saya bisa masuk dengan kaos bintang Daud. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Hikayat Islami. Ya, sekarang saya buat konten ini tepatnya pukul 3 ini teman-teman. Saya jadi lumayan ngantuk. Baca. Tapi tidak apa-apa, coba kita bahas mengenai pembahasan seru topik terkini. Sekarang itu lagi marak, lagi heboh itu. Al Zaitun yang dipimpin oleh sosok Panji Gumilang itu berulah lagi menimbulkan kontroversial terhadap banyak orang. Kemarin itu kan mereka telah dituding oleh banyak orang bahwa mereka sesat karena ajarannya yang memang melenceng ya. Kata teman saya kemarin itu, jadi Al Zaitun itu nggak sesat. Al Zaitun itu tidak sesat. Yang namanya orang sesat itu pernah ada di jalan kemudian sesat. Tapi kalau Al Zaitun itu tidak sesat karena memang dari awal dia itu tidak ada di jalan. Lalu bagaimana? Lalu ya katanya sih gila. Ya, sekarang muncul lagi topik atau perbuatan kontroversial daripada Al Zaitun itu, yaitu mereka, sosok Panji Gumilang itu mendatangkan salah satu etnis orang Yahudi untuk memberikan semacam ceramah, motivasi, orasi atau apapun untuk perdamaian internasional antar umat beragama. Betulkah itu diperbolehkan dalam Islam? Apa hukumnya dalam Islam? Membangun relasi dan hubungan antara muslim dengan muslim. Nah, kita bahas sekarang versi kitab Tafsir Ayatul Ahkam. Ini Tafsir Ayatul Ahkam itu dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. As-Sobuni itu dari mana? As-Sobuni dari mana As-Sobuni? As-Sobuni itu dari Syria. Ya, Syria. Ya, kurang lebih Syria. Kalau tidak Syria, Damaskus. Damaskus ya Syria, bos. Ya, pertama begini, membangun relasi antara orang Muslim dengan non Muslim itu hukumnya bagaimana sih? Batasnya bagaimana sih? Apakah boleh kita melakukan relasi dengan seutuhnya terhadap mereka? Ya nggak gitu dong. Islam punya batasan. Islam punya batasan di mana kita harus melakukan relasi, hubungan, toleransi dengan mereka. Tidak semutlak kita itu diperbolehkan 100% untuk melakukan relasi terhadap mereka, tidak seperti itu. Bahkan kalau kita melakukan relasi sampai kita setuju terhadap agama mereka, itu bahkan disebutkan dalam sebagian referensi itu bisa menyebabkan kafir atau murtad. Itu yang harus dipertegas, harus kita bahas pada malam hari ini. Malam, siang, pagi, terserah. Nah, intinya dasar dalam Al-Quran mengenai relasi hubungan antara muslim dengan non-muslim itu disebutkan dalam Al-Quran tidak diperbolehkan ya. La yattakhidhul mu'minul kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, kekasih, sebagai sahabat. Nah, ini konteksnya bagaimana? Kita tidak boleh memahami secara tekstual mengenai ayat ini sehingga kita mengharamkan seluruh bentuk hubungan relasi dengan orang-orang non-muslim. Yang pertama, asbabun nuzul daripada ayat ini itu disebutkan bahwa ayat ini itu menjelaskan tentang perilaku ataupun keadaan kaum mukmin pada waktu itu membangun relasi dengan orang-orang non-muslim, sehingga sebagian sahabat berkata pada muslim itu,
ijtanibu haula'il yahud, ya, jauhilah orang-orang Yahudi itu, wahdharu musahibatahum, janganlah kamu berteman dengan mereka, di alla yaftanukum an dinikum wa yudillukum ba'da imanikum. Nah, agar apa? Agar mereka tidak memfitnah kalian persoalan agama dan tidak menyesatkan kalian setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aba ulaika, tapi mereka tidak mau untuk mendengarkan nasihat itu, sehingga Allah menurunkan ayat la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Nah, sekarang kita tarik permasalahan membangun relasi dengan orang non-muslim itu tidak diperbolehkan dalam konteks keagamaan. Nah, pada kasus Panji Gumilang mendatangkan seorang etnis Yahudi yang nggak tahu itu mungkin pastornya Yahudi, apa sih kalau bahasa Yahudi itu pastor, masa kiai, yang jelas bukan kiai, memberikan izin kepada orang Yahudi untuk menyampaikan agama-agama Yahudi, berarti Panji itu telah melakukan istihsan lidinihim atau mendukung, menyongsong terhadap agama mereka, dan istihsan itu tidak diperbolehkan. Dalam agama Islam istihsan itu tidak diperbolehkan. Nah, dalam tafsir Hadaiqur Ruh wa Raihan terdapat 3 kesimpulan mengenai membangun hubungan relasi antara non-muslim dengan orang muslim. Yang pertama, itu hukumnya bisa sampai kafir, bisa sampai murtad, bisa sampai keluar daripada agama Islam. Nah, ketika bagaimana? Ketika kita membantu dalam rangka agamanya, dalam rangka keagamaan, agamanya kita bantu sehingga kita seakan-akan ridho. Kita ridho terhadap agama mereka, itu tidak diperbolehkan. Waridho bil kufri kufrun, dalam tafsir Ruh wa Raihan, ridho bil kufri kufrun, ridho terhadap kekafiran itu hukumnya juga kafir. Nah, kemudian yang kedua, bermuasyarah ataupun menjalin hubungan dengan mereka cuma hanya sekedar hubungan kemanusiaan, beraktivitas, kemudian bersosialisasi dengan baik, kemudian melakukan muasyarah dengan baik dengan mereka, itu tidak dipermasalahkan, ya nggak apa-apa, halal-halal saja, boleh-boleh saja. Kita tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan yang berhubungan dengan keagamaan. Kemudian yang ketiga, kita menjalin hubungan dengan mereka untuk menyongsong terhadap agama mereka, tapi kita tetap yakin bahwa agama Islam paling benar, bahwa agama Yahudi itu batil. Meskipun kita meyakini itu, tapi kita memperlakukan baik mereka dalam konteks keagamaan seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang, mereka justru menyongsong atau mendukung terhadap orang Yahudi. Buktinya apa? Dia mengundang orang Yahudi untuk memberikan orasi, memberikan ceramah, memberikan motivasi dengan embel-embel perdamaian. Jadi itu tidak diperbolehkan. Untuk membangun relasi, kalau unsurnya kemanusiaan maka jelas diperbolehkan. Tapi kalau konteksnya keagamaan maka tak boleh. Konteksnya kalau keagamaan maka tak boleh, ya enggak? Lah iya betul, kalau konteksnya keagamaan tidak boleh, karena kalau kita membangun relasi konteksnya adalah keagamaan, maka sama halnya kita mendukung, kita menyongsong terhadap agama mereka. Menyongsong, mendukung terhadap agama mereka itu sama dengan ridho lidinihim, menyetujui terhadap agama mereka. Menyetujui terhadap agama mereka jelas tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar bahu-membahu, saling bantu-membantu, berbuat baik antar orang muslim dengan non-muslim itu sangat dianjurkan dalam Islam. Tapi konteksnya adalah kemanusiaan, bukan dalam keagamaan. Nah, jadi begitu ya. Jadi yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu jelas tidak diperbolehkan. Mungkin hanya itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nabinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.